Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan Islam dari SMP Negeri 12 Muaro Jambi. Di sini saya akan berbagi untuk menyampaikan video pembelajaran tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sedikit materi ataupun modul ajar yang disampaikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 9, khususnya di bab 7 tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar Allah. Bapak Ibu guru hebat, pada pertemuan kali ini, khususnya pada pertemuan pertama, sesuai pada modul ajar yang telah kita tulis dan kita buat, yaitu pertama, pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya akan kita bahas tentang hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada slide-slide berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Di sini sebagai generasi muslim, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu qada dan apa itu qadar, yang merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar kita pisah satu persatu. Yang pertama adalah pengertian qada. Secara bahasa, qada adalah keputusan ataupun ketetapan perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan, ataupun menjadikan. Sementara qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Selanjutnya, qadar. Qadar secara bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, ataupun perwujudan. Sementara secara istilah adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Bapak Ibu guru hebat, untuk dalil nakli dan aklinya iman kepada qada dan qadar. Pertama adalah dalil naklinya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Furqan ayat 2 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhizu waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu takdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dialah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Sementara dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesuai dengan dalil aklinya, Haddasana Sulaiman bin Harb, Haddasana Hammadun an Ubaidillah bin Abi Bakri ni Anasin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wakalallahu birahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfah ay rabbi alaqah ay rabbi mudqatun fa idza aradallahu ayyakdi khalqaha qala ay rabbi adzakarun am untha asyakiyun am sya'idun famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummi. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal mani, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal darah, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal daging. Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, "Ya Robbi," ataukah laki-laki ataukah perempuan, sengsarakah atau bahagia, seberapa rezekinya, kapan ajalnya. Lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu guru hebat, iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada bagi semua makhluknya. Misalnya saja jenis kelamin ataupun bayi yang baru dilahirkan seorang ibu ke dunia. Kita tidak tahu apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, karena Allah lah telah menetapkan apakah jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Sementara kita lihat pada penjual kerupuk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjadi seorang penjual kerupuk. Ketetapan Allah tersebut sudah tertulis sejak zaman azali yang dinamakan qada, ataupun saat nanti yang terjadi disebut qadar. Untuk selanjutnya tentang hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Hubungan keduanya adalah sesuatu yang luar biasa. Para ulama berpendapat bahwa qada dan qadar memiliki arti yang sama dengan takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih melibatkan usaha manusia. Sementara takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kita contohkan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu seperti kecerdasan, kepandaian, kekayaan, kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Sementara untuk takdir mubram seperti maut, jenis kelamin, hari akhir, dan lain-lain. Untuk takdir mu'alaq, takdir yang dapat diubah berdasarkan ikhtiar dan doa manusia, tertera sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sementara takdir mubram
adalah takdir yang tidak dapat diubah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walikulli ummatin ajal. Fa idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.